Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Murnati Mako, NIM 1903085, kelas RMIKB Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep analisis rumah sakit. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/Angka Romawi 3/2010 menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/Angka Romawi 10/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit dinyatakan bahwa rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Konsep analisis. Konsep berarti gambaran mental dari objek, proses, pendapat, atau paham, rancangan atau cita-cita yang telah dipikirkan. Sedangkan analisis adalah aktivitas yang membedakan atau memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Konsep analisis rumah sakit ada 3, yaitu alur pasien rawat jalan, alur pasien rawat inap, alur pasien UGD. Pertama, konsep analisis alur pasien rawat jalan. Pasien datang ke TP2RJ, kemudian pasien menyerahkan kartu pengenal atau KIP, petugas mengambil berkas rekam medis pasien, kemudian mengisi kelengkapan rekam medis. Kemudian jika pasien merupakan pasien umum maka langsung ke bagian poliklinik, dan jika pasien bukan pasien umum maka bisa memberikan jaminan berupa ASKES, BPJS, dan lain-lain, kemudian ke administrasi jaminan, kemudian ke bagian poliklinik. Ke poliklinik jika pasien tidak memungkinkan untuk pulang atau perlu dirawat inap, maka pasien langsung dibawa ke ruang perawatan. Jika pasien tidak perlu dirawat maka bisa ke bagian selanjutnya, yaitu bagian apotek. Kemudian pasien melakukan pembayaran, kemudian pasien pulang. Kedua, konsep analisis alur pasien rawat inap. Pasien darurat. Pasien datang dengan keadaan emergensi atau darurat, langsung ke UGD, kemudian ke bagian TP2RI. Jika pasien datang kemudian tidak emergensi, bisa langsung ke bagian TP2RI. Jika pasien adalah pasien baru, maka akan dibuatkan berkas rekam medis dan menerima kartu pengenal KIP, dan petugas akan mengisi kelengkapan berkas rekam medisnya. Jika pasien adalah pasien lama, akan menyerahkan kartu pengenal atau KIP, kemudian petugas akan mengambilkan berkas rekam medis, kemudian mengisi kelengkapan rekam medis.
Setelah mengisi kelengkapan rekam medis, apabila pasien adalah pasien rujukan, akan langsung ke ruang perawatan. Jika pasien adalah bukan pasien rujukan, akan diarahkan ke bagian poliklinik, kemudian ke ruang perawatan. Di ruang perawatan akan dilakukan tindakan atau pemeriksaan. Jika melakukan tindakan, maka akan dilakukan operasi. Kemudian ke apotek. Jika tidak melakukan pemeriksaan atau tindakan, maka langsung ke apotek. Kemudian pembayaran pasien umum, kemudian pasien pulang. 3. Konsep analisis unit rawat darurat atau UGD. Pasien datang ke bagian UGD. Jika pasien rawat inap, langsung ke bagian TP2RI, kemudian ke ruang perawatan, lalu ke ruang apotek. Jika pasien tidak rawat inap, langsung bisa ke bagian apotek, kemudian pasien pulang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.